Halo Sobat Segar yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, di mana kita diajak untuk merenungkan kisah sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Injil yang kita dengarkan pada hari ini menceritakan tentang kisah bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menerima penderitaannya hingga wafatnya di kayu salib. Meski dalam penderitaan sengsaranya, Tuhan tetap memberikan teladan kepada kita umatnya. Salah satu teladan yang diberikan oleh Yesus adalah teladan untuk mengampuni. Bagaimana mungkin kita mengampuni orang lain atau bahkan mendoakan mereka yang melukai kita? Mungkin pertanyaan ini seringkali muncul dalam hati kita. Ketika kita mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain, terkadang kita cenderung menuruti keinginan daging, menuruti keinginan diri kita sendiri untuk membalas perbuatan tersebut. Setelah berhasil membalasnya, tentu membuat hati kita merasa lega atau senang karena melihat orang lain yang melukai kita juga mendapatkan perlakuan yang sama seperti dia melukai kita. Hal ini tentu berlawanan dengan Injil yang kita dengarkan hari ini. Meski Tuhan kita Yesus Kristus dihina, dicemooh, diludahi, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib, Ia tetap mengampuni, bahkan mendoakan mereka yang menyakiti Dia dan berdoa kepada Bapanya untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan yang mereka perbuat kepada Yesus. Sebagai pengikut Kristus yang sudah dibaptis, tentu kita diajak untuk mengasihi orang lain atau menebarkan kasih kepada sesama kita. Sama seperti Dia yang terlebih dulu mengasihi kita, bahkan kasih-Nya sangat besar. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi dan mendoakan mereka yang melukai kita. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Dalam hidup kita sehari-hari, ada saja hal-hal yang membuat kita sakit atau terluka. Perkataan atau perbuatan orang lain yang tidak sesuai dengan hati kita sering membuat hati kita merasa sakit. Namun, membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk tidak akan ada habisnya, bahkan malah memperkeruh keadaan. Maka sebagai orang Kristiani, kita diajak untuk berusaha untuk menjadi pembawa damai dengan menahan emosi kita, menenangkan hati kita, dan mengalihkannya dengan hal-hal yang positif. Salah satu hal positif yang dapat kita lakukan adalah berdoa dan memaafkan orang lain yang melukai hati kita, serta menghadapinya dengan senyuman dengan hati yang tulus ikhlas. Selama masa Prapaskah, kita sudah berjuang untuk menahan segala keinginan daging kita dan berusaha untuk menjadi murid-murid Kristus yang senantiasa menghadirkan kasih dalam hidup kita sehari-hari. Yesus mengajarkan hal ini kepada kita agar kita dapat sungguh-sungguh menjadi murid-murid Kristus yang mau mengasihi, menjadi murid-murid Kristus yang mau mendoakan orang lain, menjadi murid-murid Kristus yang mau mengasihi orang lain, hingga akhirnya dapat menjadi murid-murid Kristus yang mau setia pada kehendak-Nya, yang mau setia pada kehendak Bapa di surga. Tentunya dalam hidup kita sehari-hari, kita diajak untuk terus berperilaku atau bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Sama seperti Yesus yang
taat, bahkan taat sampai mati kepada Bapa dan melakukan segala kehendak Bapa atau perintah Bapa hingga semuanya selesai. Semoga di hari Jumat Agung ini kita semakin memahami dan mengerti bahwa kasih Tuhan sungguh nyata dan sungguh besar dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.